Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Ghost Coin yang dirilis pada tahun 2014. Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana di sebuah SMA. Para siswa sedang berkumpul di aula sekolah untuk menyaksikan pengumuman pemenang lomba proyek sains yang diadakan di sekolah tersebut. Sosok siswa pintar yang memenangkan lomba itu adalah seorang siswa bernama Tori. Tori ini terkenal sebagai siswa yang berprestasi di sekolahnya. Tapi di balik kesuksesannya, ternyata Tori ini sering dibantu oleh temannya yang lebih pintar darinya bernama B. Bila yang telah membuatkan Tori proyek sains tersebut sehingga berkat bantuan B, Tori dapat memenangkan lomba proyek itu. Alasan kenapa B mau membantu Tori membuatkan proyek sains adalah karena B sebenarnya jatuh cinta pada Tori, maka dari itu dia pun mau saja disuruh membantu Tori dalam membuatkan proyek tersebut. Tapi sayangnya Tori tidak memiliki perasaannya sama dengan B. Bisa dikatakan Tori ini hanya memanfaatkan B ketika dia membutuhkan B saja. Saat B sudah tidak diperlukan lagi, Tori tidak akan peduli padanya. Aksi curang yang dilakukan Tori ternyata diketahui oleh kakak Tori bernama Tony dan juga teman Tony yang bernama Jack. Mereka berdua sama-sama merasa geram pada tingkah Tori yang meraih kesuksesan akibat memanfaatkan B. Selain itu, Jack sebenarnya suka dengan B dan dia tidak terima jika B diperlakukan seperti itu oleh Tori. Saat sedang nongkrong di toilet, Jack menerima pesan dari B yang meminta tolong pada Jack untuk mengerjai Tori agar Tori tidak berbuat semena-mena padanya lagi. Sepertinya B sudah sangat geram pada Tori yang tidak peduli serta tidak tahu terima kasih, padahal dia sudah banyak membantu Tori. Setelah pulang sekolah, Tony dan Jack pergi untuk bersenang-senang. Akhir-akhir ini Tony dan Jack sering membuat vlog horor dan vlog mereka selalu mendapat jumlah penonton yang lumayan banyak. Karena hal itu mereka pun menjadi semakin bersemangat untuk membuat vlog setiap harinya. Kali ini mereka berniat untuk membuat vlog uji nyali dan rencananya mereka akan menculik Tori lalu memasangnya untuk membuat konten uji nyali. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk mengerjai Tori habis-habisan karena dia telah berani berbuat semena-mena pada B. Beberapa hari kemudian, Tony dan Jack benar-benar menculik Tori. Dengan menggunakan mobil Jack, mereka pun berkendara ke sebuah pemakaman yang ada di tengah hutan. Selain itu, B juga ikut dalam uji nyali tersebut. Di tengah perjalanan, Tony tidak fokus dalam berkendara sehingga mobil mereka pun mengalami kecelakaan ringan. Akibatnya mobil Jack pun tidak bisa dinyalakan lagi. Kebetulan mereka sudah berada di dekat kuburan tempat uji nyali, mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki menuju kuburan tersebut. Lalu Tony pun mulai menjelaskan jika Tori harus pergi menuju kuburannya ada di tengah hutan. Setelah berhasil menemukan kuburannya, dia harus menggali salah satu kuburan lalu memborgol tangan Tori pada seorang mayat yang ada di dalam kuburan tersebut. Dengan terpaksa, Tori pun segera pergi menuju kuburan itu, sementara yang lainnya akan menunggu di mobil. Setelah sekian lama Tori pergi, Tony menerima telepon dari Tori. Tony pun langsung mengangkat telepon itu dan terdengarlah suara Tori yang berteriak meminta tolong. Tanpa pikir panjang, Tony, Jack, dan B segera pergi mencari keberadaan dari Tori. Lalu mereka pun menemukan HP Tori yang tergeletak di tanah. Tak berselang lama, Tori pun muncul di belakang mereka. Tori mengaku jika dia diganggu oleh sosok misterius dan kini dia sangat ketakutan. Namun bukannya percaya dengan perkataan Tori, Tony justru tidak mau tahu akan hal itu dan tetap memaksa Tori untuk menggali kuburan. Setelah menggali kuburan itu, mereka pun menemukan kerangka manusia. Saat berada di sana, B melihat sosok misterius yang mengawasi mereka dari kejauhan. Merasa ketakutan, B pun mulai berlari menjauhi tempat itu. Melihat B yang tiba-tiba saja pergi, Jack meminta Tori dan Tony untuk berdiam diri di sana, sementara Jack akan pergi menyusul B. Setelah membersihkan sisa tanah dari kerangka itu, Tony sangat tergiur melihat adanya koin emas yang ada di dalam mulut kerangka manusia. Tony berniat untuk mengambil koin emas itu, namun tindakannya dicegah oleh Tori.
Tori takut jika mereka mengambil koin itu secara sembarangan, maka akan ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Namun Tony tidak mendengarkan perkataan Tori dan masih terus berusaha untuk mengambil koin tersebut. Alhasil tiba-tiba saja kaki Tony ditarik oleh sosok misterius. Tori pun terkejut dan berusaha berlari dari Tony, namun hal itu dicegah oleh Tony. Tony berhasil meraih borgol pada tangan Tori dan langsung memasang borgol itu mengarah ke tangannya sehingga membuat Tori tidak bisa pergi kemana-mana. Dengan dibantu oleh Tori, akhirnya Tony berhasil selamat dan segera berlari menjauhi tempat itu. Mereka merasa jika mereka hanya berputar-putar saja di tempat itu. Lalu mereka akhirnya berpapasan dengan Bee yang juga tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Tony pun mulai bertanya tentang keberadaan dari Jack, namun Bee sama sekali tidak bertemu dengan Jack. Kemudian mereka pun mulai berjalan terus sambil mencari keberadaan Jack. Hingga pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah kuil. Di sana terdapat seorang biksu yang kita sebut saja sebagai Rama. Rama menjelaskan jika Tony dan Tori bisa beristirahat di kuil itu malam ini, sementara Bee akan tidur di tempat khusus perempuan. Bukannya beristirahat, Tony malah mengajak Tori untuk mencari keberadaan Jack yang masih berada di dalam hutan. Tony merasa tidak tenang apabila Jack masih belum ditemukan. Selama perjalanan mencari Jack, Tony sering sekali mengalami halusinasi yang membuat Tori sampai kebingungan. Setelah sekian lama berjalan, mereka tak kunjung menemukan keberadaan Jack. Lalu mereka pun mengintip suatu kejadian di mana Rama bertemu dengan seorang wanita bernama Yom. Terungkaplah bahwa Rama dulunya pernah berpacaran dengan Yom. Tapi secara mendadak, Rama malah memutuskan untuk menjadi biksu. Ketika seseorang menjadi biksu, mereka akan mengasingkan diri dari kehidupan manusia dan menjauhkan diri dari kehidupan lama mereka, termasuk memutuskan hubungannya dengan Yom. Mengetahui hal itu, Yom pun berusaha mencegah Rama agar tidak mengambil keputusan secara sepihak. Yom sangat mencintai Rama dan dia pun tidak ingin kehilangan Rama. Tapi Rama tetap bersikeras menjadi biksu. Alasan mengapa dia menjadi biksu adalah karena dia ingin mempertanggungjawabkan dosa yang telah dibuat oleh ayahnya yang saat gemar mencuri uang dari kuil. Rama yang takut jika ayahnya terkena karma, akhirnya rela mengorbankan dirinya dengan cara menjadi biksu supaya ayahnya tidak terkena karma buruk. Ketika sedang asik mengintip, mereka bertemu lagi dengan Bee. Bee segera memberi mereka makanan yang dia dapatkan dari kuil. Ketika sedang makan, Tony kembali mengalami halusinasi memuntahkan koin emas. Setelah itu, Bee meminta mereka untuk tidur saja di kuil dan melanjutkan pencarian Jack pada keesokan harinya. Sebelum tidur, Tony dan Tori pun mandi terlebih dahulu. Saat tertidur pulas, Tony mengalami mimpi buruk di mana ada tangan mayat yang masuk dalam mulut Tony untuk mengambil koin emas. Akibat mimpi buruk itu, Tori pun terbangun dari tidurnya dan dia segera membangunkan Tony yang terlihat seperti ketindihan. Kemudian Tony langsung mengecek kantong celananya untuk mencari sesuatu. Terungkaplah bahwa ternyata Tony telah berhasil mengambil koin emas dari kerangka manusia yang ada di kuburan. Tapi tiba-tiba saja koin emas itu menghilang tak kemana. Tak berselang lama Jack menelpon HP Tony dan saat dijawab hanya terdengar suara nafas dari Jack. Mereka berdua mulai berkeliling lagi untuk mencari Jack. Mereka pun menemukan sosok Jack yang sedang duduk termenung di tengah hutan. Namun setelah tiba-tiba saja sosok Jack menghilang lagi entah kemana. Saat akan kembali ke kuil, Tony dan Tori melihat prosesi penguburan mayat. Pada kepercayaan warga sekitar, setiap ada warga yang meninggal, maka mereka akan dikubur dengan sebuah koin emas yang dimasukkan ke dalam mulut mereka. Hal ini dilakukan agar para arwah itu bisa pergi menuju ke dunia akhirat. Namun ketika sedang melihat prosesi penguburan itu, mereka diciduk oleh Yom. Alhasil mereka berdua pun segera pergi dari tempat itu dan memilih untuk beristirahat. Tak terasa pagi pun tiba. Tori dan Tony pun terbangun di sebuah kuil terbengkalai.
Tori dan Tony pun segera pergi dari tempat itu. Namun di tengah perjalanan, Tori dan Tony menemukan sebuah balai kecil yang di dalamnya terdapat banyak orang dan beberapa biksu yang sedang melakukan doa. ศัตรูไม่ต้องเรียกร้อง Selesai doa, para biksu pun mulai berceramah pada orang yang turut hadir di balai tersebut. Tori dan Tony memutuskan untuk mendengarkan perbincangan yang mereka lakukan. Yom yang merupakan mantan pacar Rama mulai datang ke sana sambil membawakan secangkir minuman untuk Rama. Ketika Rama baru saja meminum minuman yang dibawakan oleh Yom, tiba-tiba saja Yom malah melakukan tindakan yang tidak sopan dengan cara meminum minuman Rama. Itu menandakan jika Yom masih menyimpan rasa cinta pada Rama dan masih tidak rela Rama menjadi biksu. Selama ini Rama sudah meminta Yom untuk pergi saja dari kehidupannya, tapi karena rasa cinta Yom yang amat besar, dia pun tidak mau pergi meninggalkan Rama. Ayah Rama pun menjadi sangat marah dengan tindakan tidak sopan yang dilakukan oleh Yom. Alhasil ayah Rama pun mulai mengusir Yom dari balai tersebut. Melihat Yom yang diusir dengan kasar oleh ayah Rama, Tori dan Tony pun segera mengikuti Yom dari belakang. Sampai pada akhirnya Yom pun merasakan jika dirinya diikuti oleh seseorang. Awalnya Tori dan Tony mengira jika mereka akan ketahuan, tapi ternyata yang mengikuti Yom sejak tadi merupakan ayah Rama. Yom yang merasa takut secara spontan memukul kepala ayah Rama. Bahkan saking kesalnya Yom juga sempat melukai Rama. Anehnya ketika ayah Rama dan Rama terkena pukulan, Tori dan Tony juga merasakan efek pukulan tersebut. Tori dan Tony pun seketika terdiam karena mereka sangat bingung dengan apa yang terjadi pada mereka. Sementara warga yang melihat kejadian itu secara langsung segera membawa Yom ke suatu tempat untuk dihukum karena Yom telah berani melukai Rama yang merupakan seorang biksu. Setelah beberapa jam mendapatkan hukuman, tiba-tiba datanglah ayah Rama yang langsung membuat Yom pingsan seketika. Dalam keadaan yang pingsan, Yom pun dibawa oleh ayah Rama ke tengah danau dengan menggunakan sampan. Ayah Rama pun dengan sengaja membuat sampan itu bocor agar Yom tewas tenggelam. Tak lupa ayah Rama sengaja mengikat Yom di sampan itu agar Yom tidak bisa kemana-mana lagi dan bisa dipastikan Yom akan tewas tenggelam. Sementara itu, Tori dan Tony akhirnya berhasil menemukan keberadaan dari Bee yang berada di dalam kuil terbengkalai. Mereka bertiga kemudian mendengar suara teriakan seorang wanita yang tak lain merupakan Yom itu sendiri. Yom ternyata telah tersadar dan dia berteriak meminta tolong setelah mendapati dirinya berada di tengah danau. Setelah mendengar teriakan itu, Tori, Tony, dan Bee segera pergi ke sumber suara tersebut. Namun di tengah perjalanan, sesuatu pun mulai terjadi pada Bee. Mereka pun menjadi sangat bingung setelah melihat Bee yang tiba-tiba saja menghilang dari pandangan mereka. Tanpa berlama-lama lagi, Tori dan Tony pun dengan segera pergi ke tempat Yom. Di sana mereka berdua pun melihat Yom berada di tengah danau. Tori, satu-satunya orang yang bisa berenang, berniat menyelamatkan Yom yang sebentar lagi akan tenggelam. Tapi sebelum itu, Tori meminta Tony untuk membuka borgol itu agar Tori bisa menyelamatkan Yom. Sebenarnya Tony tidak ingin membuka borgol itu dikarenakan Tony tidak ingin Tori kabur darinya. Melihat Yom yang tenggelam, Tony pun terpaksa membuka borgol itu demi menyelamatkan Yom. Tori langsung menceburkan diri ke danau dan setelah sekian lama mencari, akhirnya Tori pun berhasil menemukan tubuh Yom. Namun dari kejauhan, Tony melihat Tori yang sedang menggendong seorang mayat yang terlihat sudah menghitam. Tori yang sadar bahwa itu bukanlah Yom langsung membuang mayat tersebut dan segera kembali ke permukaan. Akhirnya dengan penuh perjuangan, Tori pun berhasil sampai ke permukaan dan memeluk Tony. Selagi mereka berpelukan, tiba-tiba saja ada sesosok makhluk misterius yang muncul dari dalam air dan mulai menyeret mereka ke dalam danau. Mereka berdua berusaha untuk naik ke permukaan, tapi secara mengejutkan mereka malah keluar dari dalam lumpur. Mereka pun sangat bingung mengapa tiba-tiba saja mereka keluar dari dalam lumpur, padahal sebelumnya mereka berada di danau. Mereka pun menyadari jika sejak tadi mereka telah terjebak di dunia lain. Inilah alasan mengapa sejak tadi mereka hanya berputar-putar saja di hutan itu tanpa bisa menemukan jalan keluar. Mereka pun sangat bersyukur karena bisa kembali ke dunia mereka lagi. Selain itu, Bee juga ada bersama mereka. Namun sampai saat ini mereka masih belum bisa menemukan keberadaan dari Jack. Mereka pun mulai berpikir positif bahwa mungkin saja Jack telah pergi dari hutan itu lebih dulu. Lalu Tony pun iseng mengecek kantongnya untuk mencari koin yang ia curi dari kuburan, dan ternyata koin tersebut masih berada di dalam kantongnya. Tony awalnya ingin membuang koin itu karena menurutnya koin itu mendatangkan malapetaka baginya. Tapi hal itu dicegah oleh Tori yang berniat mengembalikan koin tersebut ke tempat asalnya.
Tapi ternyata niat Tori dalam mengembalikan koin itu malah dicegah oleh arwah pemilik koin tersebut. Tori pun ditarik ke suatu tempat oleh arwah tersebut. Sepertinya arwah itu merasa marah dan murka akibat Tony dengan beraninya mencuri barang berharga milik arwah tersebut. Tony dan Bee yang merasa khawatir dengan keadaan dari Tori dengan segera mencarinya di sekitar hutan itu. Setelah sekian lama berkeliling, pada akhirnya Tony dan Bee berhasil menemukan keberadaan dari Tori. Tony pun sadar jika barang yang telah ia curi dari kuburan harus dikembalikan ke tempat asalnya. Dengan cepat, Tori, Tony, dan Bee segera mencari kuburan di mana mereka menemukan koin tersebut. Setelah semua yang terjadi kepada Tony menjadi sangat takut pergi ke kuburan itu. Dirinya takut jika dia akan ditarik lagi oleh pemilik koin itu. Maka dari itu, dia pun meminta Tori untuk meletakkan koin itu kembali ke dalam mulut kerangka manusia tersebut. Setelah Tori mengembalikan koin itu ke tempat asalnya, mereka bertiga segera keluar dari hutan itu untuk mencari mobil mereka. Singkat cerita saja, mereka bertiga berhasil menemukan mobil mereka. Tony pun mencoba menghidupkan mobil itu dengan kunci yang ia temukan di dalam mobil, dan ternyata mobil itu bisa dihidupkan. Sebelum pergi, Tori mulai meminta maaf pada Bee atas apa yang telah dia perbuat pada Bee selama ini. Tanpa berlama-lama lagi, Tori, Tony, dan Bee segera pergi dari tempat tersebut. Akibat jalanannya rusak membuat mobil yang dikendarai Tony mengalami guncangan, dan secara mengejutkan ada koin yang keluar dari dalam kantong celana Tori. Tony pun merasa bingung mengapa koin itu masih berada di sana. Padahal sebelumnya Tony telah meminta Tori untuk mengembalikan koin itu, tapi nyatanya Tori tidak jadi mengembalikan koin tersebut. Saat akan bertanya mengapa Tori tidak jadi mengembalikan koin tersebut, tiba-tiba saja Tony mendapat telepon dari Jack. Sejak kemarin malam ternyata Jack menghilang dikarenakan dia membawa Bee ke rumah sakit. Jack menemukan Bee yang terkena gigitan ular, dan dengan cepat dia pun membawa Bee ke rumah sakit agar Bee mendapat pertolongan medis. Alasan mengapa Jack tidak mencari Tony dan Tori dikarenakan dia takut jika bisa ular itu akan menyebar ke seluruh tubuh Bee, sehingga dia harus cepat-cepat membawa Bee ke rumah sakit. Maka dari itu dia pun tak sempat mencari Tony dan Tori. Sejak berada di rumah sakit, Jack telah berusaha untuk menghubungi Tony, namun HP Tony tidak bisa dihubungi sama sekali. Mendengar hal itu, seketika Tony pun merasa bingung. Jika Bee yang asli sedang berada di rumah sakit, lalu siapa Bee yang sedang bersama dengan mereka saat ini? Terungkaplah bahwa ternyata sosok yang menyamar sebagai Bee adalah arwah Yom. Arwah Yom menghantui Tony dikarenakan Tony telah mencuri koin emas miliknya. Seharusnya Yom membawa Tony ke dunia gaib sendirian saja akibat Tony yang mencuri koin emas, tapi Tori malah ikut terbawa ke dunia gaib akibat Tony yang sengaja memborgol dirinya ke tangan Tori. Mau tidak mau, Tori juga pasti akan ikut terbawa ke dunia gaib. Terungkap juga bahwa ternyata Yom telah mengasuh Tori agar dia tidak meletakkan koin emas tersebut. Seharusnya Tony lah yang meletakkan koin itu ke tempat semula, karena dia adalah orang yang telah mengambil koin tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Tony lah yang seharusnya mengembalikan koin itu. Akibat koin itu yang tidak dikembalikan ke tempat asalnya oleh Tony, maka arwah Yom masih akan tetap meneror Tony. Tony yang tidak fokus dalam berkendara mulai mengalami oleng dan pada akhirnya mereka terjun ke sungai. Dalam tragedi itu, Tori berhasil menyelamatkan diri sementara Tony yang kebetulan tidak bisa berenang malah terjebak di kursi akibat tidak bisa melepas seatbeltnya. Pada awalnya Tori berniat untuk membantu Tony, namun sayangnya muncul sosok arwah Yom yang mencegah Tori sehingga dia tidak bisa menolong Tony. Akibatnya Tony pun akhirnya meninggal dunia akibat tenggelam. Scene akhir memperlihatkan Bee yang akhirnya terbangun dari pingsannya. Lalu dia pun mulai bertanya pada Jack tentang keberadaan dari Tori dan juga Tony. Jack memberitahu Bee bahwa Tori dan Tony masih berada di dalam hutan tersebut. Setelah menyadari jika Jack selalu ada untuknya, secara perlahan mulai timbullah perasaan suka yang dirasakan Bee untuk Jack. Sementara itu, setelah kematian Tony, Tori kembali ke kuburan untuk mengembalikan koin emas itu ke tempat semula. Sebelumnya, akibat hasutan arwah Yom, Tori tidak bisa mengembalikan koin tersebut dan hal itu pun menyebabkan Tony meninggal. Sebenarnya memang itulah yang diinginkan oleh arwah Yom karena Tony telah nekat mengambil koin emas miliknya, dan akibat sifat tamak yang dimiliki oleh Tony membuat hidup Tony pun berakhir tragis. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah, mohon maaf. Oke, see you next video guys.